Acara selanjutnya, penjelasan teknis kegiatan kompetisi akuntansi dan pasar modal 2022 oleh Kak Maratus Soleha. Kepada yang bertugas, disilahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik. Terima kasih Kak Lina atas waktunya. Perkenalkan, saya Maratus Soleha selaku Ketua Panitia Kompetisi Akuntansi dan Pasar Modal 2022. Baik teman-teman, sebagai bagian dari rangkaian KAPM 2022, technical meeting hari ini kita akan fokus bedah buklet untuk lebih memahami terkait mekanisme perlombaan dan penilaian. Oke, bisa dilihat di timeline kompetisi, pendaftaran sudah dibuka mulai 20 Desember 2021 sampai dengan hari ini 5 Februari 2022. 15 Januari kemarin, kami sudah mengadakan Goes to School yang dilaksanakan secara online, berisi materi tentang hal-hal yang mungkin akan keluar saat kalian mengerjakan soal nanti. Hari ini tanggal 5 Februari 2022, technical meeting. Dilanjutkan hari Senin, perlombaan babak 1, 7 Februari 2022 dilaksanakan secara online, dan babak 2-3 dilaksanakan secara offline hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022. Sekaligus pengumuman juara. Untuk ketentuan peserta, yaitu siswa aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat sejatim Bali. Satu tim terdiri dari 2 orang yang berasal dari sekolah yang sama. Tiap individu hanya dapat mendaftar dalam satu tim dan tidak dapat diwakilkan. Peserta melaksanakan tahap-tahap sesuai dengan timeline di panduan. Untuk tata tertib kompetisi, 1. Peserta wajib mendownload buklet dan Twibon. 2. Peserta wajib follow IG @kspm_untak_bwi dan @kapm_2022. 3. Peserta wajib posting Twibon dengan tag IG @kspm_untak_bwi dan @kapm_2022. 4. Maksimal memposting tanggal 5 Februari 2022. 5. Peserta KAPM wajib memakai seragam sekolah lengkap beralma mater selama kompetisi berlangsung. 6. Peserta KAPM wajib standby 15 menit sebelum kompetisi dimulai dan mengisi link absensi yang disediakan panitia. 7. Selama kompetisi berlangsung, peserta tidak diperbolehkan untuk makan, minum, atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban. 8. Selama kompetisi berlangsung, peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 9. Jika terdapat peserta yang melanggar tata tertib dan ketentuan di atas, maka akan diberikan sanksi berupa pengurangan skor. Saya ingatkan kepada teman-teman yang masih belum memenuhi tata tertib kompetisi, seperti belum upload Twibon, segera di-upload karena hari ini hari terakhir. Selanjutnya yaitu tahap perlombaan. Kompetisi akuntansi dan pasar modal ini kami bagi menjadi 3 babak, yaitu babak 1, babak penyisihan dengan mengerjakan soal multiple choice, babak 2, babak semifinal,
phase to win, dan babak 3 merupakan final. Peserta melakukan debat. Untuk babak 1, diikuti seluruh peserta yang sudah terdaftar. Jenis soal adalah pilihan ganda atau multiple choice dengan jumlah 100 soal dan waktu yang disediakan 120 menit. Setiap soal memiliki bobot yang sama. Pada pengerjaan babak 1, setiap peserta, masing-masing individu, diwajibkan untuk menyediakan 2 device, baik itu handphone, komputer, atau laptop. 1 device untuk mengerjakan soal dan 1 device lagi untuk peserta masuk ke dalam ruang Zoom meeting. Sehingga pengerjaan pada babak 1 yang dilaksanakan secara online ini dipantau secara live melalui ruang Zoom oleh panitia. Ketentuan penilaian benar plus 3, salah minus 1, dan tidak menjawab 0. Nilai akhir setiap peserta adalah jumlah plus dan minus pada setiap soal. Peserta yang masuk babak 2 adalah 12 tim terbaik berdasarkan akumulasi skor dari kedua peserta, yaitu ketua dan anggota. Jika terdapat akumulasi skor yang sama antar tim, maka keputusan berada pada pihak panitia. Jadi teman-teman jangan lupa saat mengerjakan soal multiple choice babak 1, masing-masing individu menyiapkan 2 device. Misal contoh untuk join Zoom meeting itu menggunakan handphone, dan mengerjakan soal menggunakan laptop atau komputer. Untuk tahap perlombaan babak 2, yaitu phase to win, babak kedua diikuti oleh 12 tim terbaik yang terpilih dari babak penyisihan atau babak 1. Jenis babak ini adalah phase to win dengan waktu yang disediakan 80 menit. Babak ini dibagi menjadi 4 sesi, yang setiap sesi terdiri dari 3 tim dengan waktu yang disediakan 20 menit. Babak ini merupakan babak menjawab pertanyaan yang nantinya dibacakan oleh panitia, dan peserta tim dapat menjawab pertanyaan setelah menekan tombol bell yang sudah disediakan di masing-masing meja peserta. Tim yang tercepat menekan tombol bell dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri dengan menggunakan papan skor. Peserta yang masuk ke babak 3 adalah 4 tim dengan nilai tertinggi yang telah ditentukan berdasarkan akumulasi skor di akhir sesi phase to win yang diperoleh dari hasil penilaian Dewan Juri. Untuk babak 2 ini nanti 12 tim terbaik akan dibagi menjadi 4 sesi. Masing-masing sesi berisi 3 tim yang akan melakukan sesi phase to win. Misal untuk soal tombol sudah dipencet oleh tim 1, namun ternyata jawabannya salah, maka kami memberikan 1 kesempatan tim lain untuk menjawab. Untuk tahap perlombaan babak 3, debat. Babak ketiga merupakan babak debat yang diikuti oleh 4 tim terbaik yang lolos semifinal. Pada babak ini akan dibagi menjadi debat semifinal dan debat final. Debat semifinal, setiap tim akan diberikan 2 mosi debat mengenai akuntansi dan pasar modal. Mosi debat 1, tim A menjadi kubu pro dan tim B menjadi kubu kontra. Begitupun dengan tim C menjadi kubu pro dan tim D menjadi kubu kontra. Mosi debat 2, tim A menjadi kubu kontra dan tim B menjadi kubu pro. Begitupun dengan tim C menjadi kubu kontra dan tim D menjadi kubu pro. Setiap 1 mosi debat akan diberikan waktu 20 menit untuk sesi debat semifinal. Sesi debat final merupakan sesi debat yang dilakukan oleh tim pemenang pada sesi debat semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2, dan tim yang kalah untuk menentukan juara 3 dan 4. Setiap 1 mosi debat akan diberikan waktu 30 menit, 10 menit untuk diskusi, dan 20 menit untuk debat. Jawaban ditentukan oleh Dewan Juri dengan skor maksimal 100. Nilai akhir akan di-ranking untuk menentukan juara 1, 2, 3, dan harapan. Ketentuan lain-lain, 1. Apabila terdapat peraturan yang belum termuat, panitia berhak mengadakan perubahan dan penambahan aturan atau acara yang akan disampaikan kemudian pada peserta. 2. Seluruh keputusan juri mutlak
dan tidak dapat diganggu-gugat. 3. Apabila terdapat kendala dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan kompetisi, peserta diharap menghubungi panitia KAPM 2022 melalui kontak person yang tersedia. 4. Peserta dapat mengantisipasi mandiri ketika terjadi hal-hal seperti sinyal internet, kuota, atau kendala lain-lain selama kompetisi berlangsung. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara untuk hari Senin, tanggal 7 Februari 2022. Acara dimulai pukul 9 pagi, dimulai dari persiapan memasuki Zoom, pembukaan, sambutan ketua panitia, sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Ekonomi, persiapan babak 1 pukul 9.45 sampai dengan pukul 10, pengerjaan soal babak 1 mulai jam 10 sampai dengan jam 12 siang, break time atau istirahat pukul 12 sampai pukul 12.45. Pengumuman 10 besar 12.45 sampai dengan 12.55 dilanjutkan dengan penutup. Untuk susunan acara hari Kamis tanggal 10 Februari dimulai pukul 9. Peserta melakukan registrasi di Auditorium Untak Banyuwangi, dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia, sambutan ketua umum. Babak 2, Fast to Win, pengumuman 4 besar, pembagian mosi debat, break time, persiapan babak 3, penilaian, pengumuman pemenang, dan penutup. Selanjutnya, akan kami umumkan nomor peserta untuk peserta KAPM 2022. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Lina selaku MC hari ini. Terima kasih Kamar Atu Solehah atas penjelasan yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan bisa melalui chat room Zoom meeting maupun mengaktifkan tombol raise hand dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Silakan teman-teman untuk ingin bertanya. Pertanyaan bisa melalui chat room Zoom meeting maupun mengaktifkan tombol raise hand dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan.
Ada pertanyaan dari Kak Nabila dari SMKN Kalibaru. Kak izin bertanya. Untuk babak pertama yang mengerjakan soal itu satu tim bersama-sama mengerjakannya atau per individu itu mengerjakan. Silahkan untuk Kak Maratus untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Baik, terima. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nabila. Jadi untuk babak pertama itu satu tim mengerjakan bersama atau per individu. Jadi mengerjakannya itu per individu. Masing-masing tim, satu tim terdiri dari dua anggota. Nah, satu anggota itu mendapat link soal yang berbeda. Jadi masing-masing individu mengerjakan soal yang berbeda. Nanti kami akan mengirimkan dua link soal untuk ketua tim dan link soal untuk anggota tim. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Kak Nabila, apa bisa diterima? Lanjut ke pertanyaan dari Teddy Darmawan, SMK NIU. Kak, untuk pelarangan makan, apa gak boleh kasih keringanan untuk diperbolehkan minum? Silahkan Kak, menjawab pertanyaan dari Kak Teddy. Baik, terima kasih Kak Teddy atas pertanyaannya. Sesuai dengan ketentuan yang kami buat, peserta dilarang makan, minum, atau melakukan kegiatan lain selama pengerjaan soal, Kak. Kalau misal sebelum pengerjaan soal bisa minum dulu yang banyak supaya tidak haus. Bagaimana Kak Teddy? Apa sudah paham? Kita lanjut pertanyaan dari Kak Vira Wijayanti dari SMK Nurut Takwa. Tentang upload Twibbon itu gimana ya? Postnya harus freeze IG atau IG sekolah satu tim apa satu orang? Silahkan Kak Maratus. Oke, baik. Terima kasih Kak Vira Wijayanti atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk upload Twibbon itu untuk masing-masing individu setiap tim wajib mengupload Twibbon di akun Instagram masing-masing. Contoh Kak Vira mengupload Twibbon di Instagram Kak Vira sendiri. Jangan lupa untuk tag IG @KSPM dan KAPM 2022. Bukan di IG sekolah. Lanjut pertanyaan dari Karisma Fitri Ramadhani. Kalau satu tim mengerjakannya individu, berarti bukan tim dong, Kak. Oke, terima kasih Kak Karisma. Jadi gini mekanisme kita, satu tim memang terdiri dari dua orang mengerjakan link soal yang berbeda. Kenapa kami buat seperti itu? Karena menurut kami itu lebih fair dan nanti nilai, akumulasi nilai itu disatukan Kak. Jadi tetap hasil akhirnya itu gabungan nilai antara ketua dan anggota. Gimana Kak Karisma, apa masih ingin bertanya lagi? Kita lanjut ya, pertanyaan dari Kak Cynthia. Dari SMK 17 Agustus 45 Genteng. Kak mau tanya, itu berarti laptop atau device-nya sendiri-sendiri ya? Silakan.
Nah, iya teman-teman, jadi nanti satu tim minimal itu ada 4 device. Jadi masing-masing individu pakai 2 device, bisa satu handphone, satu laptop, atau 2 laptop. Satu device untuk join Zoom meeting seperti kita hari ini, dan satu lagi untuk mengerjakan soal. Perlu teman-teman ingat, untuk mengerjakan soal, contoh ini saya hadap kamera untuk mengerjakan soal. Nah, untuk device yang satunya, usahakan menghadap teman-teman, jangan di depannya juga. Kayak misal sama-sama 2 device di depan peserta semua. Nah, usahakan itu di samping. Jadi, panitia bisa memantau langsung apakah ada kecurangan atau ada suatu hal yang harus kita ketahui, seperti itu. Jadi bisa yang satu di depan untuk mengerjakan soal, yang satu lagi agak ditaruh di samping supaya device satu dan pesertanya bisa terlihat. Terima kasih Kak Maratu Solehah atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan dari Aimia Malia dari SMK. Baik, misal Zoom-nya satu tim untuk bersama apa boleh? Mungkin diusahakan menggunakan 2 device ya, tapi apabila terkendala, boleh menghubungi panitia terlebih dahulu untuk kami pikirkan jalan keluar terbaiknya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Vira Wijayanti. Link Twibbonnya dapat dari mana ya Kak? Nah, teman-teman, link Twibbon itu sudah kami sediakan di flyer. Apabila teman-teman masih bingung link Twibbonnya dapat dari mana, nanti akan kami share di grup WA untuk link Twibbon. Jadi, usahakan hari ini semuanya sudah upload Twibbon. Selanjutnya pertanyaan dari Lydia Yesa Megawati. Izin bertanya, itu kan kita satu tim mengerjakan di link soal yang berbeda. Nah, itu Zoom-nya satu saja. Nah, ini tadi kan udah kita jawab nih sendiri. teman-teman. Kalau satu tim, 2 orang, itu masing-masing individu join Zoom, masing-masing individu join Zoom, dan mengerjakan soal sendiri-sendiri. Jadi, diusahakan satu orang itu join Zoom sendiri. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Lupi Widiatna. Kak izin bertanya, emang harus pakai laptop ya Kak untuk Zoom-nya? Tidak harus memakai laptop ya teman-teman, pakai HP boleh. Biasanya agar lebih mudah, Zoom-nya pakai HP saja dan mengerjakan soal menggunakan laptop atau komputer. Kita lanjut pertanyaan dari Nabila lagi. Untuk mengerjakan soal itu, apa bisa diloncati dahulu atau lalu apabila mau mengulang nomor tersebut, apa masih bisa, Kak? Nah, kalau misal teman-teman kesulitan nih mengerjakan soal nomor 5, ingin meloncatinya terlebih dahulu, itu bisa. Bisa ke page selanjutnya. Kalau ingin mengulang, mengoreksi kembali, itu masih bisa dikembalikan ke page sebelumnya. Jadi, bisa diloncati terlebih dahulu, tapi usahakan jangan ada soal yang tidak diberi jawaban. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rizka Bunga.
dari SMKN 1 BWI. Tadi saya habis lihat nomor urutnya. Kenapa kelompok saya nggak ada ya, Kak? Baik, terima kasih Kak Rizka Bunga. Mungkin apakah kakak baru mendaftar hari ini? Karena nomor urut yang kami share itu merupakan nomor peserta yang sudah daftar dari awal sampai dengan kemarin, hari Jumat. Tapi jangan khawatir karena nanti untuk nomor peserta akan kita perbarui sesuai dengan jumlah peserta yang terbaru. Lanjut, pertanyaan dari Cynthia. Izin bertanya lagi, Kak, kan setiap tim ngerjakan sendiri dan beda soal. Itu ngerjakan soalnya boleh kerjasama atau enggak? Terima kasih Kak Cynthia, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kan masing-masing individu meskipun satu tim soalnya berbeda, tapi apa boleh kerjasama? Nah, jawabannya tentu tidak boleh ya, karena ini soal individu, jadi mengerjakannya masing-masing individu. Apabila kami menemukan peserta yang melakukan kecurangan dalam bentuk kerjasama, baik itu dengan rekan tim, pendamping, atau yang lain, maka akan kami diskualifikasi. Lanjut, pertanyaan dari Aimia Malia. Kak, izin bertanya, apakah waktu pengumpulan jawaban mempengaruhi skor kita? Misalnya kita mengumpulkannya lebih awal atau agak telat. Apakah berpengaruh ke skor kita, Kak? Silakan. Baik, terima kasih Kak Amalia. Nah, untuk pengumpulan jawaban, jika dikumpulkan lebih awal, tidak ada pengurangan skor maupun penambahan skor. Tetapi, jika teman-teman telat mengumpulkan jawaban, maka panitia berhak mengurangi skor teman-teman. Namun, misal satu tim, 2 individu, tapi yang telat hanya 1 individu saja, jadi yang kami kurangi skornya 1 individu, bukan 1 tim. Lanjut, pertanyaan dari Hafia Fia. Dari SMK Nurut Aqua. Mau bertanya, untuk mengerjakan soal-soal apa menggunakan Google Form, apa aplikasi lain ya, Kak? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk soal, kami akan langsung mengirim link soal. Jadi, teman-teman tidak perlu mendownload aplikasi tambahan lain, cukup klik soal yang sudah kami kirim di grup. Ini pertanyaan penjelasan dari Kak Rizka Bunga tadi. Saya sudah daftar di bulan Januari ya, Kak. Terima kasih untuk kepastiannya, Kak. Lanjut, pertanyaan dari Sylvia Nur Ismawati. Apakah waktu lomba mengerjakan soalnya itu harus menggunakan laptop? Apakah tidak diperbolehkan menggunakan HP? Jelas. Baik, terima kasih untuk Kak Rizka Bunga. Mungkin bisa dicek kembali ketua timnya apakah masih tidak ada di nomor peserta. Jika tidak ada, silakan menghubungi panitia. Untuk Kak Sylvia Nur Ismawati, apakah tidak diperbolehkan menggunakan HP? Boleh. Kami tidak membatasi teman-teman mau menggunakan HP, laptop, atau komputer dalam mengerjakan soal. Tetapi mungkin lebih enak menggunakan layar yang lebih besar ya Kak, karena soalnya banyak. Satu tim, satu individu itu 100 soal. Tapi boleh menggunakan HP. Lanjut ke pertanyaan dari Indra Abdul Baki Asmi. Kalau boleh tahu berapa pengurangan nilainya, Kak? Untuk pengurangan nilai, misal teman-teman terlambat mengumpulkan soal dari ketentuan yang sudah panitia bagikan, maka skor dikurangi 15 poin. Jadi
15 poin itu poin yang besar ya teman-teman untuk perlombaan. Jadi 15 itu poin yang besar ya teman-teman untuk sebuah perlombaan. Usahakan teman-teman nggak ada yang telat. Jadi poinnya bisa di-keep, disimpan untuk mendapat peluang jadi 12 tim besar. Pertanyaan dari Kak Nabila lagi. Untuk soal perhitungan, apa boleh pakai kalkulator, Kak? Oke, terima kasih Kak Nabila. Untuk soal perhitungan, apa boleh pakai kalkulator? Jawabannya boleh. Teman-teman boleh pakai kalkulator, tetapi yang tidak diperbolehkan itu bertanya atau bekerja sama dengan rekan satu tim lain, atau dengan pendamping. Teman-teman juga jangan ya, selain tidak boleh bekerja sama dengan rekan tim lain ataupun pendamping, teman-teman juga tidak diperbolehkan untuk open book ataupun mencari jawaban di Google. Yang diperbolehkan hanya menggunakan kalkulator. Lanjut, pertanyaan dari Arisatu Soleha. Izin bertanya, Kak, apakah waktu lomba boleh membawa kertas untuk menghitung soal yang berhitung? Boleh. Kita lanjut, pertanyaan dari Karisma Fitri Ramadhan lagi. Kak, mohon maaf sebelumnya, kita ini kan tim, tetapi kenapa pada saat mengerjakan soal kok tidak boleh kerjasama? Kan namanya tim harus ada kerjasamanya. Gimana ini? Baik, terima kasih Kak Karisma. Pertanyaannya, kita ini kan tim, tetapi kenapa pada saat mengerjakan soal kok tidak boleh kerjasama? Kan namanya tim harus ada kerjasamanya. Kalau nggak ada, berarti lombanya individu, Kak. Jika lomba ini lomba individu, maka skor satu tim tidak akan kami akumulasi, Kak. Jadi, sesuai dengan ketentuan dari panitia, rekan satu tim tidak diperbolehkan bekerja sama. Satu tim boleh bekerja sama saat babak 2 dan 3, yaitu face to win dan debat. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan dari Warni Dwi. Izin bertanya, Kak, untuk pengumpulan jawaban itu terakhir jam berapa ya? Sesuai dengan susunan acara yang sudah saya bacakan, untuk soal multiple choice itu dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 12. Jadi, maksimal pengumpulan pukul 12 tepat. Lanjut, pertanyaan dari Kak Dwi Yuli Agustin. Izin bertanya, Kak, untuk nomor urut peserta apa hanya untuk ketua tim saja? Silakan Kak Meratus. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nomor urut peserta itu untuk satu tim ya teman-teman. Jadi kalian itu kan tim, jadi kita memberikan satu nomor. Kayak misal Kak Dwi Yuli Agustin nomor urut 01, maka Kak Yuli dan rekan satu timnya itu nomor urut 1. Mungkin teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan. Atau mungkin ada kendala, silahkan disampaikan.
Mungkin teman-teman yang sudah join technical meeting hari ini ada yang belum mengupload Tribon, yang belum bisa memasukkan foto ke Tribon, mungkin bisa raise hand. Ini ada pertanyaan dari Via. Saya Koyurum Nikmah, mau tanya Kak, untuk materinya itu antara akuntansi sama pasar modal itu masing-masing berapa persen? Oh, baik, terima kasih. Dari banyaknya pertanyaan, ini pertanyaan yang paling saya tunggu. Nah, jadi teman-teman, untuk kompetisi akuntansi dan pasar modal ini, masing-masing untuk akuntansi 50% dan pasar modal 50%. Untuk soal akuntansi, seputar perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan persamaan dasar akuntansi. Untuk pasar modal, itu seputar pasar modal umum, khususnya tentang saham dan obligasi. Ingat ya teman-teman, ini yang kemungkinan banyak keluar di soal. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tim saya ada yang Instagram, kalau tim saya ada yang punya Instagram, gimana Kak? Oh, yang nggak punya Instagram. Oke, misal satu tim itu yang punya Instagram 1 orang. Mungkin bisa pinjam Instagram temannya yang satu tim untuk mengupload ribbon dari individu tersebut. Boleh. Untuk tim yang masih bermasalah dengan nomor pesertanya, silahkan menghubungi panitia atas nama Salsabila Anggraini. Ada pertanyaan dari SMA Roglatutula. Mohon maaf, siswa saya semua dari pondok pesantren, jadi tidak pegang HP. Jadi tidak biasa upload Twibbon. Tidak bisa upload Twibbon. Baik, terima kasih untuk pernyataannya dari SMA Roglatutula. Mohon maaf, siswa saya semua dari pondok pesantren, jadi tidak pegang HP dan tidak bisa mengupload Twibbon. Karena alasan khusus seperti ini, maka kami panitia sepakat untuk SMA Roglatutula tidak diwajibkan mengupload Twibbon. Nah, iya Kak Meta Ika, untuk Twibbon ini wajib. Salah satu syarat untuk teman-teman bisa ikut lomba KAPM yaitu mengupload Twibbon, kecuali dispensi atau keringanan karena alasan tertentu. Ada pertanyaan dari Rizka Nur Istiqomah. Kak mau tanya, lebih baik jawab soal tapi salah atau tidak dijawab saja soalnya? Baik, terima kasih Kak Rizka. Lebih baik menjawab tapi salah atau tidak menjawab saja ya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau salah itu -1, tidak menjawab 0. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih menjawab daripada tidak menjawab. Karena kalau tidak menjawab itu pastinya 0, sedangkan kalau menjawab kan belum tentu salah. Dan pastinya kita semua yang berkompetisi sudah
melakukan baik itu bimbingan, belajar mandiri. Jadi saya yakin semua peserta di sini mampu mengerjakan soal dengan sebaik mungkin. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Mungkin yang mau bertanya lagi, silahkan.